pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Toleransi menurut iman Kristen. Bagaimana iman Kristen menyoroti istilah toleransi ini? Kita tahu di masyarakat yang ada sekarang, kata toleransi sering menjadi perbincangan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam masyarakat yang sangat majemuk. Oleh karena itu, perlu memahami dengan baik apa artinya toleransi. Nah, sekarang sebagai umat Kristiani, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bagaimana Alkitab menyikapi istilah toleransi ini? Itu yang akan kita lihat melalui pembelajaran kita hari ini. Nah, mari kita lihat dulu contoh berikut ini. Kalau kita lihat, di sini ada gambar orang-orang yang menunjukkan nilai toleransi yang sangat bagus ya. Kita tahu di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia, ada beragam agama. Kemudian ada beragam suku, budaya ya, bahasa yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi adalah satu harmonisasi yang begitu indah ketika perbedaan ini dibungkus dalam satu kata yang disebut dengan toleransi. Hanya saja jangan sampai kita sebagai orang Kristen salah memaknai apa itu yang disebut dengan toleransi. Oleh karena itu, mari kita pelajari lebih dalam apa itu toleransi. Nah, kalau dalam bahasa Latin, toleran itu berarti artinya adalah menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, jadi bisa berbeda dengan kita ya, berhati lapang kepada orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Jadi dalam konteks toleransi kita melihat ada penghargaan terhadap perbedaan. Perbedaan apa? Banyak, termasuk diantaranya adalah perbedaan pendapat. Maka toleransi adalah sikap menghargai tindakan orang lain, tidak diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada begitu banyak perbedaan demi perbedaan yang kita temukan di dalam masyarakat, termasuk di dalam gereja sendiri pun. Kita tahu gereja sendiri pun harus banyak menunjukkan sikap toleransi. Karena apa? Karena anggota jemaat di dalam gereja pun bisa terdiri dari berbagai suku, bisa terdiri dari berbagai bahasa. Nah, oleh karena itulah ya, toleransi ini baik di dalam bermasyarakat maupun dalam gereja harus sama-sama kita bangun. Nah, toleransi penting karena memang tadi seperti yang sudah saya katakan, ada perbedaan budaya, suku, agama yang kita lihat dan kita temukan di dalam masyarakat. Nah, untuk menghindari konflik dalam masyarakat, perlulah kita menunjukkan adanya toleransi. Perbedaan tidak dapat kita hindari, tetapi perbedaan harus kita terima sebagai satu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Di sanalah justru sebenarnya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Kristus menunjukkan sikap yang menunjukkan garam dan terang di tengah-tengah kemajemukan yang ada. Jadi seharusnya dalam hal menunjukkan toleransi, kita sebagai orang percaya adalah teladan. Tetapi penting diketahui bahwa toleransi ini pun bisa membuat kita justru melukai hati Tuhan. Karena toleransi bisa menunjukkan hal yang salah ya apabila kita melangkah dalam konteks yang salah. Tapi toleransi yang benar, mari kita lihat seperti yang ditunjukkan oleh hamba-hambanya, oleh tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa kata firman Tuhan atau contoh orang-orang yang menunjukkan nilai toleransi dalam Alkitab. Nah, kita lihat yang salah pun ada, seperti yang pernah dilakukan Abraham. Walaupun tidak selalu Abraham menunjukkan kesalahan dalam hal sikap toleransi ya. Ketika dia berhadapan dengan Lot, dia justru menunjukkan toleransi yang baik ya. Tetapi di dalam Kejadian 12 ayat 9 sampai 20, kisah tentang ketika Abraham dalam perjalanan di Mesir, lalu kemudian dalam satu ketakutan terhadap Raja Firaun, kemudian dia mengatakan kepada Sarah istrinya supaya tidak mengakui Abraham sebagai suami tetapi justru sebagai saudara, sudah menunjukkan bahwa Abraham mencoba mentoleransi
keadaan kehidupan masyarakat pada waktu itu untuk membuat dia berada di area yang nyaman. Dan kita tahu ini adalah contoh sikap toleransi yang salah yang tidak disukai Tuhan. Walaupun nanti kalau kita ikuti cerita ini selanjutnya, akhirnya Allah menegur dan kemudian lewat mimpi dari Firaun itu kemudian Abraham akhirnya bisa keluar dari persoalan ini tanpa harus mengorbankan istrinya Sarah. Nah, ini adalah contoh toleransi yang salah. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai salah di dalam menunjukkan sikap bertoleransi. Nah, tetapi sikap toleransi yang baik juga bisa kita temukan dari beberapa tokoh lain. Misalnya seperti Ishak ketika tinggal di daerah Gerar yang bisa hidup di antara orang-orang yang berbeda dengan dia. Atau yang paling sering kita dengar adalah ketika Yesus menunjukkan teladan yang sangat baik ketika dia bersama dengan seorang perempuan Samaria di dalam satu percakapan, di mana pada saat itu kita tahu bahwa Yesus sebagai orang Yahudi, ya, sedangkan orang Samaria itu tidak berteman atau tidak bersekutu dengan orang Yahudi, tetapi Yesus melintasi batas-batas itu, kemudian bisa berbicara dengan santai dengan perempuan Samaria itu, sudah menunjukkan nilai toleransi yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus sendiri menjadi teladan untuk menunjukkan bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang baginya untuk bisa bersikap baik kepada semua orang, siapapun itu, yang berbeda suku, berbeda kepercayaan, ya, termasuk berbeda jenis kelamin, bahkan mungkin berbeda pemahaman-pemahaman tertentu. Nah, Yesus menunjukkan bahwa dia bisa mentoleransi banyak kekurangan dari orang lain untuk menunjukkan bahwa Allah memberikan satu kesamaan di dalam ciptaannya sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia. Oleh karena itu kita harus hidup bersosialisasi satu dengan yang lain di sini, ya. Jadi bersikap toleransi itu menghargai orang lain tanpa harus menodai iman kita atau prinsip-prinsip kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mungkin berbeda, bukan hanya sebagai suku dan latar belakang, tapi juga mungkin berbeda iman, berbeda pandangan, berbeda kepercayaan daripada kita. Kita harus bisa hidup bersama dengan mereka tanpa harus mengurangi kesungguhan iman kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap beriman kepada Tuhan, tetapi bisa tetap menikmati suatu sosial yang baik di masyarakat. Nah, sikap toleransi kepada orang lain itu penting supaya nampak bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita, yang terpancar dari kehidupan kita ketika bersekutu, bersosialisasi dengan siapapun, termasuk orang yang mungkin berbeda agama dengan kita. Dan justru di sanalah kita menunjukkan sikap yang benar sebagai pribadi yang mengenal Tuhan, yang memancarkan garam atau memancarkan terang di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi sebagai manusia tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia hidup di tengah-tengah masyarakat dan kita perlu orang lain, termasuk mereka yang mungkin tidak seiman, tidak seagama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menghargai semua orang sebagai ciptaan Allah dengan tidak melanggar prinsip-prinsip iman yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan. Dan dengan demikianlah kita bisa meneladani cara Yesus bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita boleh semakin semangat untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Semangat buat belajar.